Suatu hari di tengah hutan belantara, terlihat kawanan simpanse berlarian menghindari kejaran para pemburu yang ingin menangkap mereka. Setelah berhasil mendapatkan beberapa simpanse, para pemburu membawa makhluk primata itu ke laboratorium di California untuk menjadikannya sebagai kelinci percobaan dalam mengembangkan serum penyembuh atas penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri merupakan penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, cara berbicara, serta perubahan perilaku penderitanya. Selama 5 tahun lebih, pria bernama Will Rodman tidak pernah lelah mencurahkan seluruh kemampuannya meneliti serum Alzheimer yang ia namakan ALZ-112 ini. Serum tersebut diharapkan bisa membantu otak mengganti sel-sel yang rusak dengan sel-sel baru. Sampai akhirnya penelitian yang Will kerjakan bersama timnya membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Terbukti dari salah satu simpanse bisa menunjukkan perkembangan otak dan peningkatan IQ yang sangat pesat. Kemampuan simpanse tersebut bahkan jauh melebihi kapasitas simpanse lainnya. Keberhasilan ini langsung Will sampaikan ke hadapan Jacobs selaku CEO sekaligus penanggung jawab para ilmuwan serum ALZ. Will meminta izin pada Jacobs untuk melakukan percobaan serum pada manusia, kemudian menyediakan keuntungan yang sangat besar dari serum ALZ. Jacobs pun meminta Will mempresentasikan penelitiannya ke hadapan para dewan agar mereka mau mengizinkan percobaan pada manusia dan memberikan dana tambahan. Di tengah presentasi, secara tiba-tiba salah satu tim Will mendapat serangan dari simpanse pintar. Franklin kemudian memancing simpanse pintar ini menggunakan minuman soda. Namun sayangnya simpanse tersebut justru semakin liar, hingga berhasil keluar dari ruang penelitian dan menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Franklin menyiapkan senapan pembius untuk menenangkannya, namun simpanse tersebut lebih dulu tiba di ruang presentasi, membuat pihak keamanan tidak ada pilihan lain selain menembaknya hingga tewas. Akibat kejadian tersebut membuat para dewan menolak proposal Will. Buruknya lagi, Jacobs juga meminta Franklin memusnahkan semua simpanse dan menghancurkan serum ALZ. Beruntung Will berhasil meyakinkan Jacobs agar tetap mempercayainya meneliti serum. Jacob pun menyuruh Will mengulang seluruh penelitiannya dari awal, hingga tidak ada lagi simpanse yang membahayakan nyawa manusia. Sekembalinya ke ruang penelitian, Will dan Franklin baru menyadari kalau perilaku agresif simpanse sebelumnya bukanlah dari efek samping serum, melainkan untuk melindungi bayinya yang baru lahir. Alih-alih menyingkirkan bayi simpanse, Franklin justru memohon pada Will agar mau merawatnya, mengingat Will hanya tinggal berdua dengan sang ayah. Ayah Will bernama Charles Rodman. Beliau merupakan seorang musisi yang berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Sayangnya, beberapa tahun belakangan ini Charles mengidap penyakit Alzheimer. Itulah yang membuat Will tidak pernah menyerah mengembangkan serum. Will kemudian menunjukkan bayi simpanse kepada ayah. Beliau begitu senang dengan keberadaannya di rumah ini, kemudian memberikannya nama Caesar yang mirip seperti judul buku kesukaannya. Keesokan hari, Charles sibuk mencari kunci mobilnya. Ia merasa lupa meletakkannya di mana. Namun Will mengingatkan kalau ayah sudah lama tidak memiliki mobil ataupun mengendarainya. Kemudian Will meminta Charles memberi makan Caesar dan mereka berdua dibuat terkejut mendapati Caesar sudah menggenggam botol susunya sendiri padahal ia baru berumur 2 hari. Tiga tahun kemudian, perkembangan kepintaran dan IQ Caesar semakin meningkat, bahkan berlipat ganda. Caesar sudah mampu mengenali 24 kata, menyelesaikan puzzle yang dibuat untuk anak-anak manusia 8 tahun ke atas, dan memahami setiap bahasa isyarat yang Will ajarkan kepadanya agar Caesar bisa berkomunikasi dengan baik. Hipotesis penelitian Will mencatat jika warna hijau di bola mata Caesar menunjukkan bahwa serum ALZ diwariskan secara genetik dari ibu Caesar ke dalam dirinya. Tidak ada sel rusak dalam otak Caesar yang perlu diganti.
Suatu hari, dokter pribadi Charles mengalami masalah saat melakukan pengobatan rutin pada beliau. Semua itu disebabkan penyakit Alzheimer yang ada di otaknya kian memburuk. Kenyataan tersebut membuat Will sampai nekat mencuri serum dari tempat penelitiannya sendiri untuk melakukan uji coba terhadap ayahnya. Meski belum pernah dicoba pada tubuh manusia, Will nekat menjadikan ayahnya sendiri sebagai kelinci percobaan. Ia berharap kalau serum ini bisa membuat keadaan ayah setidaknya jadi lebih baik. Caesar pun memiliki perasaan khawatir terhadap kesehatan Charles. Dia sudah menganggap kalau Will dan Charles merupakan keluarganya sendiri. Beberapa hari kemudian setelah menyuntikkan serum kepada ayah, Will mendapati kenyataan bahwasannya serum tersebut bekerja dengan sangat baik. Syukurnya selain menghilangkan penyakit Alzheimer dalam otak beliau, kemampuan Charles pun terus meningkat sampai berlipat ganda. Di samping itu, Caesar sedang memperhatikan anak-anak yang bermain sepeda di depan halaman rumahnya. Tiba-tiba Caesar ingin juga memainkan sepeda seperti mereka. Kemudian diam-diam, dia memasuki salah satu rumah tetangga untuk mengambil sepeda. Akan tetapi kehadirannya justru membuat anak-anak takut, hingga orang tua mereka kesal dan menghajar Caesar. Beruntung, Will bersama Charles berhasil menghentikan kekerasan tersebut dan membawa Caesar kembali pulang dengan luka di kakinya. Will kemudian membawa Caesar ke kebun binatang menemui Dr. Caroline demi mengobati lukanya. Caesar terlihat sangat menyukai perlakuan baik dari Caroline. Dia bahkan menggoda Will menggunakan bahasa isyarat agar mau mengencaninya. Melihat peluang besar ini, Will tidak ingin menyia-nyiakannya. Pertama, Will mengajak Caroline melihat kamar Caesar yang sudah ia desain sedemikian rupa agar Caesar tetap betah di dalam rumah. Namun, Caroline memperingatkan Will, meskipun Caesar sudah diberikan berbagai macam fasilitas, Caesar tetap memiliki insting liar dan ia butuh udara segar. Menyadari akan kebenaran perkataan Caroline, Will kemudian mengajak mereka pergi ke Taman Nasional Redwood yang letaknya tidak jauh dari California. Setibanya di Redwood, Caesar menundukkan kepala dan mengangkat sebelah tangannya sebagai tanda permintaan izin kepada Will. Dan dari izin yang Will berikan, membuat Caesar begitu bahagia. Dia bergelantungan ke setiap batang pohon, kemudian memandangi suasana kota dari pucuk pohon yang paling tinggi. Semenjak momen tersebut, Will dan Caroline secara rutin membawa Caesar untuk menikmati alam liar. 5 tahun kemudian, Caesar sudah menginjak umur 8 tahun. Kepintarannya semakin meningkat, disusul perawakan tubuhnya yang sudah sebesar manusia dewasa. Dalam perjalanan pulang, Caesar mendapati sepasang manusia membawa anjing peliharaan mereka jalan-jalan di sekitar hutan. Caesar merasa jika dirinya sama seperti anjing tersebut, yang hanya sebatas hewan peliharaan. Namun, Will meyakinkan Caesar kalau dia adalah bagian dari keluarganya. Untuk meyakinkan perkataannya, Will kemudian membawa Caesar menuju perusahaan tempat Will bekerja. Dari sini, Will menuturkan kalau Caesar terlahir di dalam ruang penelitian, dan ibu Caesar merupakan seekor simpanse percobaan serum yang berhasil. Namun, karena ada insiden tak terduga, ibu Caesar harus kehilangan nyawanya. Semenjak malam itu, Will memutuskan untuk membawa Caesar pulang dan membesarkannya bersama Charles. Kini yang tersisa dari mendiang ibu Caesar adalah gen dalam dirinya. Itulah sebabnya Caesar menjadi sangat pintar. Sesampainya di rumah, tanda-tanda penyakit Alzheimer pada otak Charles kembali terlihat. Saat Will meneliti DNA ayah, ia mendapati kalau sistem antibodi dari makhluk yang menerima serum Alzi menemukan cara untuk melawan serum tersebut. Kini, penyakit Alzheimer Charles telah kembali dan menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Charles bahkan mengalami ketikunan yang luar biasa. Beliau melihat sebuah mobil milik tetangganya yang berprofesi sebagai pilot masih terbuka dan menganggap kalau mobil tersebut adalah miliknya. Saat Charles akan berkendara, ia tidak sengaja menabrakkan mobil itu ke mobil lain hingga tetangganya menjadi sangat kesal. This is your problem. Melihat Charles mendapatkan perlakuan yang sangat buruk membuat emosi Caesar meledak-ledak.
Caesar tidak segan menghajar si tetangga hingga berulang kali tersungkur, lalu menggigit salah satu jarinya. Beruntung Charles berhasil meredam emosi Caesar meskipun sudah terlambat. Semua orang yang menyaksikan kejadian barusan menjadi sangat takut. Salah seorang dari mereka lalu memanggil polisi untuk mengamankannya. Kepolisian menyerahkan Caesar ke bagian pengendalian hewan yang dikelola oleh John bersama si tengil, Dodge anaknya. Will dan Caroline coba menenangkan Caesar dengan mengajaknya bersama-sama memeriksa tempat kurungannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain meyakinkan Caesar kalau dia tidak akan terkurung lama di sini. Sayangnya, Will masih harus menunggu proses persidangan yang akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Di lain sisi, Dodge memancing Caesar ke kandangnya. Di sana ia mendapati puluhan ekor simpanse, juga seekor orang utan yang berasal dari sirkus. Will dan Charles begitu sedih dengan keadaan Caesar. Buruknya lagi, keadaan Charles menjadi semakin buruk dan penyakitnya meningkat pesat. Will berencana akan meningkatkan serum Alzi agar lebih agresif. Dia juga meminta Jacob untuk menambah dana dalam penelitian tersebut. Namun, setelah mengingat dengan kejadian 8 tahun lalu, Jacob menolak proposal Will. Akan tetapi Will terus meyakinkan Jacob, serta berterus terang kalau dia sudah mencoba serum tersebut kepada manusia, yaitu ayahnya sendiri. Mulanya, serum Alzi Double 12 berhasil menghapus penyakit Alzheimer. Tetapi secara berkala, sistem kekebalan tubuh Charles mulai berkembang lebih kuat, sehingga imunnya menolak serum tersebut. Nah, mendengar keberhasilan Will, Jacob kembali menaruh kepercayaan padanya agar bisa meningkatkan serum. Jacob juga akan mengirim apapun yang Will butuhkan, termasuk beberapa simpanse untuk melakukan uji cobanya. Tidak ingin membuang-buang waktu, Will langsung menyuntikkan serum Alzi Double 13 versi terbaru dari serum sebelumnya ke salah satu ekor simpanse yang bernama Koba. Menurut keterangan Franklin, Koba sudah terbiasa dengan ruang penelitian sehingga ia pun nampak tenang dan mengikuti semua prosedur dengan baik. Sayangnya, di tengah pengujian, tubuh Koba sedikit tersentak hingga melepas selang serum, membuat Franklin yang berada di sekitar Koba harus terpapar dari serum tersebut ke dalam tubuhnya. Hanya memerlukan hitungan waktu yang singkat, Koba sudah berhasil menunjukkan keberhasilan serum Alzi Double 13 dalam tubuhnya. Kecerdasan Koba meningkat luar biasa tanpa ada efek yang merugikan. Will merasa kalau penelitian ini akan berhasil, tanpa mengetahui kalau Franklin merasakan dampak buruk dari serum tersebut. Di lain sisi, Dodge sedang memberi makan para primata dan menyiksa Caesar menggunakan selang penyemprot. Selesai memberi makan, Dodge kemudian mengumpulkan seluruh primata ke dalam kandang yang lebih besar, dan tidak disangka-sangka ada seekor gorila yang terkurung di dalamnya. Sebagai anak baru, Caesar langsung mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari pemimpin kelompok ini. Makhluk tersebut menyerang Caesar sambil mengancamnya agar tidak berlagak sok jago. Sekembalinya ke kandang, seekor orang utan melakukan komunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk menanyakan keadaan Caesar. Ia memperingatkan Caesar agar tidak menunjukkan kepintarannya di hadapan para manusia, karena mereka tidak suka dengan primata yang pintar. Keesokan harinya sebelum bekerja, Will bersama Caroline mengunjungi Caesar. Mereka tidak sengaja mendapati luka di tubuh Caesar dan menganggap kalau semua ini adalah ulah Dodge karena dia mengantongi tongkat setrum. Saat Will akan membawa Caesar pulang, John kemudian datang memperingatkannya kalau Caesar tidak akan kemana-mana sebelum hari persidangan tiba. Kenyataan tersebut pun membuat Caesar merasa kecewa. Dia berencana akan keluar dari tempat ini dengan caranya sendiri. Malam harinya, Dodge membawa beberapa wanita untuk memamerkan pekerjaannya. Dia menggunakan tongkat Thrum untuk mengagetkan semua primata. Nah, memanfaatkan kesempatan ini, Caesar kemudian memancing salah satu teman Dodge untuk mengambil pisau lipat yang ia kantongi. Caesar lalu menggunakan pisau lipat untuk membuka kandang,
dan pergi ke kurungan yang lebih besar. Caesar berencana mengeluarkan gorila dari sarangnya. Setelah bertahun-tahun terkurung di dalam, gorila begitu senang karena pada akhirnya ia bisa keluar menikmati area yang lebih besar. Tujuan Caesar sebenarnya adalah untuk mengendalikan gorila dan melakukan kesepakatan agar dia membantu Caesar menakuti si pemimpin kawanan demi merebut kepemimpinannya atas para primata di tempat pengendalian hewan ini. Di waktu yang bersamaan, Will ingin memasukkan serum terbaru ke dalam tubuh Charles. Akan tetapi, beliau justru terlihat menolak upaya Will dan meminta Will agar mengikhlaskan kepergiannya. Beberapa hari kemudian saat Will datang ke perusahaan, ia mendapati beberapa ilmuwan lain sedang melakukan uji coba serum tanpa perizinan darinya ataupun Franklin. Salah satu ilmuwan memberitahu kalau mereka tidak ingin mengganggu Will, juga tidak bisa menghubungi Franklin yang sedang sakit. Will kemudian melarang adanya uji coba lain dari serum tersebut karena analisa Koba yang belum sempurna. Sayangnya Will tidak bisa apa-apa setelah mengetahui kalau semua uji coba ini atas perintah Jacob langsung. Will sempat memperingatkan Jacobs atas resiko berkala yang belum diketahui. Namun Jacobs membantah semua itu dan berencana akan memproduksi massal serum ALZ-113. Di waktu yang bersamaan, Franklin ingin melaporkan keadaan tubuhnya atas dampak dari paparan serum ALZ kepada Will. Naas ia tidak menemukan siapapun di dalam rumah Will dan justru bertemu dengan tetangganya. Dan inilah awal dari semua bencana. Kesal dengan keputusan Jacob, Will kemudian membayar John agar ia bisa membawa pulang Caesar hari ini juga. Akan tetapi, Caesar justru menolak tawaran pulang dari Will. Meskipun Caesar terlihat sangat ingin kehidupan lamanya bersama Will kembali, tetapi Caesar tidak mau membiarkan kawanannya terjebak di tempat ini untuk selamanya. Sebagai pemimpin kawanan baru, Caesar memerintah salah satu simpanse untuk membagikan makanan ke simpanse lain. Tujuan Caesar adalah untuk mempersatukan mereka dalam menjalin kerjasama. Tetapi orang utan mengingatkan Caesar kalau seluruh primata yang ada di tempat ini bodoh, tidak seperti mereka berdua. Lalu dari kenyataan tersebut pun membuat Caesar teringat dengan serum milik Will yang membuatnya menjadi sangat pintar. Oleh karena itu, malam ini Caesar berencana mencuri serum milik Will di rumahnya. Cukup mudah bagi Caesar mengetahui sandi pintu keamanan, melewati dos yang sedang berjaga, kemudian mengambil serum ALZ-113 dari kulkas Will. Caesar segera menyemprotkan seluruh botol serum yang ia bawa ke hadapan para simpanse saat mereka sedang tertidur. Hanya dalam satu malam saja, seluruh primata yang ada di dalam kandang langsung memiliki kepintaran yang hampir setara dengan Caesar. Kemudian, ia mengumpulkan mereka semua untuk menjalankan rencana meloloskan diri dari tempat ini. Di lain sisi, seorang wanita parubaya tidak sengaja menemukan tubuh Franklin sudah terkapar tak bernyawa di dalam kamar apartemennya. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah dampak dari paparan serum ALZ-113. Malam ini, Caesar memulai rencananya. Ketika seluruh primata kembali ke kandang, dia tidak beranjak dari tempat untuk menunggu kedatangan Dodge. Melihat itu, Dodge merasa ditantang. Ia datang menggunakan tongkat setrum untuk melukai Caesar. Disusul penjaga lain yang bersiap menggunakan senapan pembius. Beruntung, Caesar berhasil membalas serangan Dodge, lalu merebut tongkat setrum. Dan untuk pertama kalinya di momen ini, Caesar mengeluarkan kalimat pertamanya dengan berteriak kata tidak di hadapan Dodge. Sontak hal tersebut pun membuat penjaga lain terdiam, tak bergaya. Caesar kemudian membebaskan seluruh kawanannya. Saat akan beranjak pergi, Caesar mendapati penjaga sebelumnya datang. Namun Caesar justru melindunginya dari amukan para primata.
Berbeda hal dengan Dodge, ia kembali datang membawa tongkat setrum lain lalu menodongkannya ke hadapan Caesar. Naas aksi perlawanannya berujung maut. Caesar membalas perlakuan Dodge dengan menyemprotkan air ke tubuhnya hingga listrik yang ada di tongkat menyetrumnya hingga tewas. Setelah bebas, kawanan Caesar pergi ke beberapa tempat berbeda. Sebagian membebaskan seluruh primata yang ada di kebun binatang, sementara sisanya menuju perusahaan tempat Will bekerja. Di lain sisi, Will bersama Caroline menyadari ada sesuatu yang aneh pada pintu kamar Caesar. Mereka berdua kemudian mendatangi tempat pengendalian hewan dan mendapati Dodge tergeletak tak bernyawa. Dari keterangan penjaga lain dan beberapa botol serum Alzi W13, Will mengetahui kalau ini semua adalah ulah Caesar demi membebaskan kawanannya. Yun pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Mereka semua terkejut setelah mendapati rekaman Caesar saat menghabisi nyawa Dodge. Meskipun begitu, Will tetap mempercayai Caesar kalau dia tidak akan melukai siapapun tanpa memiliki alasan kuat untuk mempertahankan diri. Oleh karena itu, Will dan Caroline bergegas mengejar Caesar sebelum para polisi melakukan tindakan pada mereka. Caesar bersama sebagian kawanannya membebaskan seluruh simpanse percobaan dari perusahaan termasuk Koba. Di waktu yang bersamaan, Jacob pun mendapat kabar mengenai keadaan Franklin yang tewas akibat serum Alzi W13. Serum tersebut berdampak buruk pada tubuh manusia, namun berdampak sebaliknya pada simpanse. Jacobs memanfaatkan pihak kepolisian yang membawa helikopter untuk menghabisi seluruh kawanan simpanse dari udara sebelum ada kehancuran besar di kota. Namun sayangnya, upaya mereka sedikit terlambat. Kawanan Caesar yang sudah membebaskan primata di kebun binatang berhasil mempersenjatai diri menggunakan besi pagar dan berbagai benda keras untuk melakukan perlawanan di tengah kota. Will mengetahui tujuan Caesar adalah membawa kawanannya ke Redwood. Namun, untuk sampai ke sana tidaklah mudah. Seluruh pihak kepolisian sudah membuat barikade di ujung jembatan penghubung, disusul oleh pasukan polisi berkuda untuk menyerang kawanan primata dari belakang. Menyadari akan ancaman tersebut, Caesar membagi kawanannya menjadi beberapa tim untuk melakukan serangan kejutan. Tim 1 menaiki kabel jembatan, tim 2 melewati bawah jembatan, sementara Caesar dan sisa kawanannya menyerang langsung dari depan. Dalam aksinya, Caesar memperingatkan dengan keras seluruh kawanan agar tidak membunuh siapapun. Caesar lalu memerintah para gorila mendorong sebuah bis sebagai tameng mereka, sementara dirinya melumpuhkan polisi berkuda dan mengendarainya sampai ke depan. Saat semua kawanan sudah berada dalam posisi, Caesar membuat sinyal untuk melakukan serangan secara serentak. Jacobs bersama beberapa polisi lain muncul dari udara. Mereka melakukan tembakan secara brutal dan hampir mengenai Caesar. Salah satu gorila kemudian berlari melindungi Caesar dengan menjadikan tubuhnya sebagai tameng, melompat ke dalam helikopter dan menghabisi mereka dalam satu kali serangan. Caesar mendapati Jacobs masih hidup di dalam puing helikopter. Akan tetapi, Caesar sama sekali tidak memperdulikannya dan justru memerintah Koba untuk bertindak menghabisi nyawanya. Caesar dan kawanan melanjutkan perjalanan mereka ke Redwood, disusul oleh Will yang meneriaki namanya. Koba yang terlihat sangat membenci manusia coba untuk menyerang Will, tapi beruntung aksi Koba berhasil dihentikan oleh Caesar. Di sini Will meminta maaf pada Caesar dan merasa kalau semua kejadian adalah ulahnya. Will juga memperingatkan Caesar kalau umat manusia akan melakukan serangan balasan terhadap kawanannya. Will berjanji akan melindungi Caesar jika dia mau pulang ke rumahnya sekarang. Akan tetapi, Caesar sama sekali tidak takut dengan serangan balasan tersebut
dan ia membisikkan sesuatu pada Will. Caesar berkata, "Aku sudah di rumah." Dengan perasaan yang terkejut, Will pun mengerti atas keputusan Caesar, karena memang sudah sepantasnya Caesar berada di habitat aslinya bersama semua kawanannya. Di sisi lain, tetangga Will yang merupakan seorang pilot akan melakukan penerbangan. Ia masih tidak mengetahui kalau tubuhnya sudah terpapar serum ALZ-013 yang mematikan bagi manusia. Halo Cinephile, kamu udah tahu belum sih kalau belakangan ini Movie Rastis lagi seru banget nonton serial drama Asia? Nah, kebetulan beberapa drama terbaik versi Bang Ami sengaja Movie Rastis rangkum. Tapi bukan di channel ini ya. Kita punya channel khusus buat ngebahas seputar drama Asia. So, buat kamu yang penasaran atau mau ngikutin keseruan maraton bareng Bang Ami, bisa banget klik link yang udah kami sediakan di deskripsi ya. Biar kita bisa kesel bareng, sedih bareng, hingga ketawa ketiwi bareng. Pokoknya sampai ketemu di sana deh ya. Ditungguin nih. Hehehe. Makasih. Melanjutkan film sebelumnya, film yang berjudul Dawn of the Planet of the Apes dibuka dengan memperlihatkan dampak dari penyebaran virus serum ALZ-013 ciptaan laboratorium Gensis. Berawal dari serum yang masuk ke dalam tubuh Franklin, lalu ditular ke tetangga Will, hingga berakhir tersebar ke seluruh penjuru dunia. Serum yang tadinya diciptakan untuk mengatasi penyakit Alzheimer justru menghancurkan setiap jaringan di dalam tubuh manusia hingga menciptakan pandemik wabah mematikan. Dan wabah tersebut dinamakan dengan flu simian. Diperkirakan jumlah korban melebihi 5 juta jiwa dan akan bertambah mencapai 150 juta jiwa dalam 6-8 bulan ke depan. Demi mengurangi bertambahnya korban jiwa, beberapa negara melakukan kremasi massal seluruh korban virus ini. Berbeda hal dengan manusia, populasi dari primata seperti simpanse, kera, ataupun sejenisnya justru semakin meningkat. Kawanan mereka yang tinggal di Taman Nasional Redwood terus tumbuh dan berkembang biak, melahirkan keturunan yang sangat cerdas. Hari ini, Caesar membawa kawanan serta anaknya yang bernama Blue Eyes melakukan perburuan rusa. Beberapa rusa berhasil didapatkan, namun saat Blue Eyes akan menusuk salah satu rusa, seekor beruang datang menyerangnya. Tidak tinggal diam, Caesar coba melindungi Blue Eyes selagi menunggu Koba datang. Meski Blue Eyes harus mengalami luka yang cukup parah, tetapi Caesar dan Koba berhasil menghabisi beruang. Selesai berburu, Caesar dan kawanan kembali ke markas mereka yang berlokasi di samping air terjun. Kehidupan seluruh primata di markas ini selayaknya manusia. Mereka mendirikan beberapa rumah dan membuat konsep pendidikan sendiri yang memberi pelajaran mengenai huruf serta bahasa isyarat ke anak-anak. Seluruh pembelajaran tersebut dipimpin langsung oleh seekor orang utan kepercayaan Caesar bernama Maurice. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari kelahiran anak kedua Caesar. Ia pun meminta Blue Eyes agar menyambut kelahiran adik lelakinya. Malamnya Caesar berbicara dengan Maurice tentang perjuangan. Ia membawa kawanannya sampai ke dalam Redwood. Caesar juga mengakui kalau hingga saat ini ia masih memikirkan Will sebab ia merupakan manusia yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Akan tetapi Maurice curiga mungkin saja Will sudah punah bersama manusia lainnya. Mengingat selama 10 tahun ini, umat manusia mengalami pandemik wabah mematikan dari serum yang mereka ciptakan sendiri. Sayangnya, prasangka Maurice tidak tepat. Saat Blue Eyes bersama simpanse lain sedang melakukan perburuan ikan, mereka berdua mendapati seorang manusia sedang melintas di sekitaran wilayah markas. Panik dengan kedatangan para simpanse, manusia tersebut lalu mengeluarkan senapan dan menembak teman Blue Eyes. Suara dari tembakan membuat Caesar merasa gelisah. Ia pun bergegas pergi menuju sumber suara membawa kawanannya.
Di waktu yang bersamaan, kelompok penjelajah yang dipimpin Malcolm datang mendapati anggotanya sudah melukai seekor simpanse. Caesar tidak langsung menyerang Malcolm ataupun anggota kelompoknya. Ia menenangkan semua kawanannya dan mendengar penjelasan dari Malcolm. Akan tetapi, Caesar sama sekali tidak menerima kehadiran mereka di Redwood. Demi keamanan manusia itu sendiri, Caesar memperingatkan mereka agar segera pergi dari sini. Salah satu anggota Malcolm menjatuhkan tasnya. Caesar meminta Maurice mengamankan tas itu, kemudian mengutus Koba dan 2 ekor simpanse lain untuk memastikan mereka benar-benar keluar dari wilayah ini. Rupa-rupanya Malcolm dan kelompoknya berasal dari sebuah kamp karantina yang berlokasi di ujung jembatan. Tujuan mereka memasuki Redwood adalah mencari sumber air dari bendungan demi menghasilkan daya listrik. Akan tetapi, Malcolm berterus terang pada Dreyfus, sang pemimpin kamp, kalau mereka baru saja bertemu dengan sekelompok simpanse yang sangat cerdas. Saat salah satu anggota Malcolm menembak seekor simpanse secara tidak sengaja, pemimpin kawanan simpanse justru tidak melakukan perlawanan balik dan malah membebaskan mereka agar pergi dari wilayah Redwood. Kemudian setelah mendengar kemustahilan tersebut, Dreyfus meminta Malcolm dan yang lain agar merahasiakannya dari siapapun. Koba bersama 2 simpanse berhasil mengetahui lokasi camp yang berpusat pada sebuah gedung tinggi. Mereka bertiga kemudian kembali ke markas dan melaporkan hal tersebut kepada Caesar. Sambil melihat semua isi tas milik anggota Malcolm, Koba meminta Caesar agar melakukan serangan kepada manusia yang ditakutkan akan menjadi ancaman mereka nantinya. Akan tetapi, Caesar menolak. Ia takut peperangan yang mereka buat akan merenggut banyak nyawa, juga keluarga dan masa depan dari kawanannya. Ditambah Caesar tidak ingin adanya pemicu dendam antara simpanse ataupun umat manusia. Tapi, Koba terus mendesak Caesar dengan menjadikan dirinya sebagai contoh. Selama bertahun-tahun, Koba menjadi kelinci percobaan umat manusia. Mereka membedah, menyiksa, dan memasukkan berbagai serum percobaan ke dalam tubuh Koba. Sampai akhirnya, Caesar berhasil membebaskan dia dari segala penderitaannya. Itulah alasan Koba sangat ingin menghabisi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Lalu setelah mempertimbangkan perkataan Koba, Caesar membawa seluruh kawanannya menuju gedung pusat kamp manusia. Tujuan Caesar ke sini adalah untuk menunjukkan kekuatan kawanannya ke hadapan umat manusia. Caesar juga berkata kalau mereka tidak ingin berperang, tapi akan melawan jika terpaksa. Sebagai bukti dari perkataannya, Caesar kemudian meminta Blue Eyes menyerahkan tas milik anggota kelompok Malcolm yang sebelumnya terjatuh di dalam hutan. Caesar memperingatkan Malcolm dan semua manusia yang berada di dalam camp agar menjaga teritorial masing-masing dan tidak mengizinkan mereka kembali ke dalam hutan. Tidak takut dengan peringatan Caesar, Dreyfus terang-terangan memberitahu semua orang yang ada di camp kalau dia akan mengupayakan segala cara demi mendapatkan daya listrik dari bendungan, meskipun harus menghabisi seluruh primata di dalam Redwood. Akan tetapi, Malcolm sangat tidak setuju dengan keputusan Barber Dreyfus. Dia meminta tenggang waktu selama 3 hari untuk bisa mendapatkan daya listrik dari bendungan, tanpa harus mengorbankan siapapun dalam peperangan sia-sia itu. Mendapat kesepakatan dari Malcolm, Dreyfus pun menyetujuinya. Tetapi jika Malcolm dan kelompok tidak kembali dalam waktu yang sudah dijanjikan, dia akan membawa pasukan untuk melancarkan serangan langsung. Meski ragu dengan perkataannya sendiri, Malcolm tetap mempersiapkan berbagai barang dan berencana membawa beberapa orang untuk melakukan negosiasi langsung dengan kawanan Caesar. Malcolm berhasil mendapat petunjuk yang membawanya langsung ke markas Caesar. Dia meminta kelompoknya untuk tetap berada di mobil, sementara dirinya menemui Caesar untuk melakukan negosiasi secara langsung. Tanpa basa-basi lagi, Malcolm mengutarakan tujuannya yang hanyalah untuk mendapatkan daya listrik dari bendungan yang kebetulan dekat dengan markas Caesar.
Untuk memastikan kebenaran atas perkataannya, Caesar berserta kawanan berbondong-bondong membawa Malcolm ke tempat yang ia maksud. Setibanya di dalam bendungan, Malcolm sedikit menerangkan perihal mesin yang bisa menghasilkan daya listrik ke kamp umat manusia. Di dalam mesin itu, Malcolm hanya ingin menyambungkan kabel listrik ke kota. Dia meminta Caesar agar mau mengizinkan anggota timnya bekerja beberapa waktu. Kemudian setelah selesai, mereka akan langsung pergi. Nah, menyadari tidak adanya ancaman dari Malcolm, Caesar pun mengizinkan dengan syarat Malcolm dan tim harus menyerahkan senjata mereka. Koba sempat meragukan keputusan Caesar. Ia berkata, kalau umat manusia mendapat daya, mereka akan menjadi lebih berbahaya. Akan tetapi, Caesar berhasil memprediksi semua keadaan. Dia merasa kalau manusia sudah putus asa. Kalau ia tidak mengizinkannya, maka manusia akan mulai menyerang. Keesokan hari, kawanan Caesar mendatangi tempat Malcolm berkemah dan membangunkan mereka untuk melakukan pekerjaan. Sementara itu, Caesar yang hendak melakukan perburuan terlihat kebingungan karena ia tidak menemukan Koba sejak semalam. Menurut keterangan Maurice, Koba masih marah dengan keputusan Caesar, hingga dia bersama dua simpanse lain melakukan perburuan terpisah. Namun alih-alih berburu, Koba justru pergi melewati jembatan untuk menyelinap ke dalam kamp manusia dan mendapati kalau mereka sedang mempersiapkan berbagai senjata. Koba mengira kalau semua senjata di gudang ini sengaja dipersiapkan untuk menyerang kawanannya. Secara tiba-tiba, Koba dipergoki oleh para penjaga yang menodongkan senjata langsung ke arahnya. Demi bisa mengelabui mereka, Koba lalu berpura-pura menjadi simpanse bodoh dengan melakukan beberapa gerakan konyol untuk bisa keluar dari gedung. Setelah berhasil keluar, Koba meminta dua simpanse lain pulang dan melapor pada Caesar kalau manusia tengah bersiap melakukan penyerangan. Di lain sisi, Malcolm dan tim sedang menangani penyumbatan di dalam pipa saluran utama. Karena tidak ada pilihan lain, Malcolm membolehkan timnya menggunakan dinamit untuk menghancurkan sumbatan tersebut. Sayangnya, suara dan getaran dari ledakan dinamit menciptakan reruntuhan hingga menjebak salah satu anggota Malcolm. Beruntungnya ada beberapa ekor simpanse yang sedang mengawasi di sekitar pipa. Mereka pun kemudian membantu manusia keluar dari sana. Selagi diobati, Malcolm mengucapkan banyak terima kasih pada Caesar. Ia juga mengaku kalau ledakan barusan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih lama dari yang diperkirakan. Secara tiba-tiba, bayi Caesar turun dari pangkuan Blue Eyes, lalu menaiki punggung Ellie dan melakukan tegur sapa dengannya. Tidak lama kemudian, bayi Caesar memasuki salah satu tas peralatan milik anggota Malcolm dan tidak sengaja menemukan sebuah senjata yang ia sembunyikan. Caesar pun langsung mengambil senjata tersebut, kemudian membuangnya ke sungai. Malcolm pun coba menenangkan Caesar dan meminta maaf atas kesalahan anggota timnya. Akan tetapi, Caesar tidak memaafkan Malcolm, lalu mengusir mereka dari wilayah ini. No! Sekembalinya ke markas, Caesar mendapat kabar buruk mengenai kondisi istrinya yang tiba-tiba kritis. Di waktu yang bersamaan, sekali lagi Malcolm mengajak Ellie untuk mendatangi Caesar demi memohon padanya agar tetap mengizinkan mereka meneruskan pekerjaan. Setibanya di markas, Ellie yang berprofesi dalam bidang kesehatan terkejut mendapati kondisi istri Caesar. Ellie mengaku kalau ia membawa beberapa obat dan antibiotik yang bisa menyembuhkannya. Menyadari akan kondisi dan keadaan kawanan yang belum mengenal obat ataupun teknik pengobatan, Caesar pun mengizinkan Ellie untuk mengobati istrinya. Berkat upaya tersebut, Caesar memberikan kesempatan selama 1x24 jam untuk Malcolm. Dan agar tim Malcolm bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat, Caesar bersama beberapa kawanan akan membantu. Sebagai jaminan kesepakatan ini, Malcolm memborgol anggotanya yang membawa senjata di dalam mobil. Dengan begitu, tidak ada yang perlu merasa terancam. Malcolm, tim serta kawanan Caesar langsung melanjutkan pekerjaan mereka di dalam bendungan ini. Tidak lama kemudian, Koba datang memberitahu semua kawanan mengenai umat manusia yang sedang mempersiapkan berbagai persenjataan untuk menyerang mereka.
Dengan kondisi yang sangat marah, Koba bahkan hampir menghabisi Alex, anak Malcolm. Beruntungnya, Maurice masih sempat menyelamatkan. Di hadapan Caesar dan seluruh kawanan yang membantu pekerjaan, Koba terang-terangan menentang keputusan Caesar membantu mereka. Ia menganggap kalau Caesar justru lebih mementingkan umat manusia ketimbang keluarganya sendiri. Sontak, pernyataan Koba membuat Caesar begitu kesal, dan ia pun terpaksa untuk menghajarnya. Koba yang tidak berdaya di hadapan pemimpinnya akhirnya menyerah dan meminta maaf. Di malam hari, Koba memperdaya Blue Eyes dengan mengatakan kalau Caesar sudah tidak lagi mempercayainya, dan Caesar juga terlihat lebih membela umat manusia. Koba kemudian meminta Blue Eyes agar bisa melindungi Caesar dan memperingatkannya atas ancaman manusia yang berada di sini. Pada keesokan harinya, Koba bersama 2 simpanse lain kembali mendatangi gudang persenjataan dan menemui para penjaga kemarin. Koba pun mulai bertingkah bodoh di hadapan mereka untuk mendekat. Setelah perhatiannya teralihkan, Koba merebut salah satu senjata, lalu menembaki mereka hingga tewas. Di lain sisi, Malcolm dan tim akhirnya menyelesaikan pekerjaan. Mereka berhasil mengaktifkan mesin untuk menyalurkan daya listrik ke camp. Daya yang dihasilkan bendungan rupanya lebih besar dari yang Malcolm harapkan. Caesar bersama kawanan yang menjaga pun ikut senang bisa menyukseskan pekerjaan mereka. Caesar kini menaruh kepercayaan pada Malcolm dan tim. Ia mengajak mereka mendatangi markas untuk melihat cahaya dari camp yang berhasil disalurkan. Keadaan semakin bahagiakan tatkala Ellie mendapati istri Caesar sudah sehat walafiat setelah meminum beberapa obat dan antibiotik yang ia siapkan. Namun, di balik itu semua, mereka tidak mengetahui kalau saat ini Koba semakin menggila dengan menghabisi beberapa nyawa manusia, termasuk anggota tim Malcolm yang terborgol di dalam mobil. Tidak puas sampai di situ, diam-diam Koba memerintah 2 simpanse membakar markasnya sendiri. Sementara Koba menyelinap dari bawah untuk menembak Caesar hingga jatuh ke dalam jurang, menggunakan senjata yang ia dapat dari gudang camp. Memanfaatkan kepanikan ini, Koba langsung berdiri di hadapan seluruh kawanan, sambil mengacungkan senjata serta topi, dan menuduh manusialah sebagai pelakunya. Beruntung, Maurice masih sempat memperingatkan Malcolm dan tim agar bergegas pergi dari wilayah ini sebelum mereka tewas di amuk kawanan primata. Nah, berkat kebohongannya, Koba berhasil menyulut amarah seluruh kawanan dan menyatakan perang dengan umat manusia. Sementara itu di camp, semua penduduk tengah merayakan keberhasilan Malcolm yang sukses mendapatkan energi listrik. Dreyfus segera mengutus salah satu petugas untuk melakukan siaran radio demi mendapat informasi tentang keberadaan manusia yang masih hidup di luar camp mereka. Sayangnya, semua perayaan ini tidaklah berlangsung lama. Seorang penjaga lain melapor ke Dreyfus kalau kawanan primata bersenjata melakukan penyerangan langsung ke camp. Peperangan pun tidak lagi terelakkan. Masing-masing pihak mengeluarkan seluruh amunisi tanpa memperdulikan jumlah korban yang akan berjatuhan. Koba berhasil mengambil alih sebuah mobil perang. Bak jagoan kesiangan, ia meruntuhkan gerbang pertahanan utama camp dan membuka jalan seluruh kawanan agar bisa masuk ke dalam. Peperangan terus berlangsung beberapa jam, hingga matahari pagi mulai bersinar. Koba terus memimpin kawanannya menguasai seluruh bagian camp dan memaksa mereka untuk menangkap seluruh warga sipil. Sementara itu, Malcolm dan tim terus mencari keberadaan Caesar yang berhasil bertahan hidup hingga saat ini. Setelah membawa Caesar ke mobil, Malcolm lagi-lagi meminta maaf pada Caesar karena ia sama sekali tidak mengetahui kalau anggota timnya membawa senjata berat. Akan tetapi, Caesar tidak menyalahkan mereka karena ia sendiri mengetahui kalau pelaku yang memicu semua kebencian ini adalah ulah dari Koba, simpanse yang ia anggap sebagai keluarganya sendiri.
Caesar mengajak Malcolm lebih dulu mendatangi rumah Will, tempat ia dibesarkan. Ellie meletakkan Caesar di atas kursi untuk mengangkat peluru dari dalam tubuhnya. Namun akibat keterbatasan peralatan medis yang Ellie bawa, Malcolm pun berinisiatif untuk mengambilnya dari camp. Di lain sisi, seorang pria parubaya berusaha membela diri dari kawanan simpanse. Koba kemudian menyuruh salah satu simpanse untuk menghabisi pria tersebut menggunakan tiang besi. Akan tetapi, dia tidak ingin melakukan hal tersebut, mengingat Caesar selalu mengajarkan mereka untuk jangan pernah membunuh siapapun. Mendengar keputusan itu membuat Koba sangat kesal. Dia menyeret kawanannya sendiri, kemudian menjatuhkannya dari lantai atas hingga tewas. Koba memerintah kawanannya menggiring para manusia ke dalam tempat karantina untuk dikurung. Selain manusia, Koba juga memborgol Maurice serta beberapa primata yang masih menjadi pengikut Caesar dan menolak peperangan ini. Aksi yang Malcolm lakukan tidaklah mudah. Ia harus bisa menghindari kawanan Koba yang sedang mencari keberadaan manusia lain untuk sampai ke ruang perawatan. Setibanya di sana, gelagat Malcolm berhasil diketahui seekor simpanse. Malcolm pun merasa lega karena simpanse tersebut adalah Blue Eyes. Tak pakai lama, Malcolm langsung membawa Blue Eyes untuk memberitahu kalau saat ini Caesar masih hidup dan dalam penanganan Ellie juga Alex. Kemudian setelah melihat luka di tubuh ayahnya, membuat Blue Eyes sangat marah. Akan tetapi Caesar berkata, kemarahan itu harusnya ia tunjukkan ke arah Koba, sebab dialah pelaku yang ingin menghabisi nyawanya dan memfitnah umat manusia. Setelah mendapat penanganan dari Ellie, keadaan Caesar semakin membaik. Blue Eyes juga akhirnya mengetahui kalau sejak kecil Caesar hidup dan tumbuh besar bersama manusia. Hal tersebut membuat Blue Eyes sadar kalau tidak semua manusia itu kejam. Seringkali berbagai hal jahat dan baik datang beriringan menimpa hidup kita. Tak sedikit pula dari orang-orang yang datang silih berganti membawa berbagai pelajaran hidup. Meski demikian, banyak pelajaran hidup yang dibawa melalui perlakuan tersebut. Tergantung pada diri masing-masing, mampukah kita mengambil hal-hal baik dari perlakuan mereka atau malah terjerumus ke dalamnya. Seperti yang Koba lakukan terhadap kawanannya sendiri, alih-alih menganggap mereka seperti keluarga, Koba justru menghasut mereka ke dalam perbuatan buruk dan memicu peperangan yang tidak akan menguntungkan pihak manapun. Untuk itu, Caesar memerintahkan Blue Eyes selaku anak serta penerus kepemimpinannya agar bisa membebaskan mereka yang masih mempercayai kepemimpinan Caesar demi melakukan perlawanan balik. Pertama-tama, Blue Eyes membuat kericuhan untuk memancing pengikut Koba. Setelah itu, Maurice bersama beberapa primata lain menggulingkan Dis hingga mengurangi jumlah penjaga dan membiarkan umat manusia kabur dari tempat tahanan mereka. Blue Eyes lalu mengajak pengikut setia Caesar untuk menemuinya di rumah Will. Caesar mendapat informasi kalau saat ini Koba membawa para betina dan anak-anak ke dalam gedung camp. Tidak ingin membuang waktu lagi, Caesar meminta Malcolm menunjukkan jalan pintas menuju gedung demi menghentikan Koba. Dalam perjalanan secara tiba-tiba, beberapa manusia yang masih selamat menembaki dari kejauhan. Demi keselamatan, Malcolm menyuruh Caesar, Blue Eyes beserta kawanannya untuk lebih dulu mencapai gedung, sementara dirinya akan menjumpai manusia yang selamat. Setibanya di atas gedung, Caesar memberitahu kalau pelaku yang melakukan penembakan atas dirinya adalah Koba. Sayangnya sudah banyak kawanan yang mendukung keputusan Koba, namun tidak sedikit juga yang ingin Caesar kembali memimpin kawanan ini. Kemudian, demi menunjukkan siapa di antara mereka yang pantas atau keputusan mana yang akan diambil, pertarungan antara Caesar dan Koba pun dimulai. Fight! Tidak disangka-sangka, manusia yang selamat itu adalah Dreyfus bersama beberapa penjaga camp. Dreyfus mengaku kalau dia sudah menyiapkan beberapa dinamit di pondasi inti untuk menghancurkan gedung bersama kawanan primata di dalamnya. Selain itu, salah satu anggota komunikasi camp berhasil mendapat jawaban dari militer yang akan menjemput mereka di gedung ini membawa seluruh persenjataan. Akan tetapi, Malcolm tidak menyetujui keputusan Dreyfus.
Malcolm menginginkan tombol peledak diserahkan kepadanya dan meminta mereka menunggu Caesar memenangkan pertarungannya melawan Koba. Naas perbuatan Malcolm membuat Dreyfus menganggap kalau ia telah bersekongkol dengan kawanan Caesar. Tanpa mementingkan keselamatan orang lain, Dreyfus langsung menekan tombol peledak hingga mengacaukan pijakan tempat Caesar dan Koba beradu tinju. Sebagai pemimpin yang mengutamakan keselamatan kawanan daripada nyawanya sendiri, Caesar berusaha keras menyelamatkan beberapa simpanse yang tertimpa reruntuhan. Berbeda hal dengan Koba, ia malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menembaki Caesar. Maurice yang lagi bengong di pinggiran terkena salah satu peluru Koba, membuat Caesar menjadi semakin murka, lalu melompat ke arah Koba dan mendorongnya jatuh. Koba mengingatkan kalau Caesar selalu mengajarkan kawanannya untuk tidak melukai keluarga, apalagi membunuh mereka. Akan tetapi, Caesar dengan tegas menjawab kalau kau bukanlah kawananku, dan kau bukan lagi bagian dari keluargaku. Pada akhirnya, Caesar memperoleh kepemimpinannya lagi. Malcolm yang berhasil selamat dari ledakan langsung memperingatkan Caesar agar segera pergi bersama kawanannya, sebab pihak militer sedang menuju ke camp ini membawa segala persenjataan mereka. Sayangnya Caesar menolak peringatan dari Malcolm. Ia justru menganggap kalau semua ini adalah risiko yang harus ditanggung akibat dari ulah kawanannya sendiri. Meski akhirnya Caesar dan Malcolm menyatakan pertemanan di antara mereka, namun manusia dan kera tidak akan pernah bisa berdamai lagi. Caesar kemudian berdiri di hadapan seluruh kawanannya dan meminta mereka bersiap dengan keadaan terburuk yang akan mendatangi mereka. Pada pertempuran di akhir film Dawn of the Planet of the Apes sebelumnya, Caesar berhasil membawa seluruh kawanannya meloloskan diri dari pasukan militer umat manusia. Setelah 2 tahun berlalu, kini dikabarkan kalau Caesar dan kawanannya berada di hutan Muir. Seorang kolonel pemimpin pasukan khusus yang terkenal kejam mengirim seluruh pasukan terbaiknya melakukan penelusuran ke dalam hutan yang dimaksud untuk memusnahkan para kera. Setelah beberapa hari melakukan penelusuran, para prajurit berhasil menemukan kawanan kera yang saat ini sedang melakukan patroli di sekitar parit pertahanan. Tanpa disangka-sangka, beberapa ekor kera seperti gorila merah bernama Rex dan seekor simpanse menjadi anggota militer manusia dalam melancarkan serangan ini. Awalnya pasukan militer manusia berhasil mengungguli peperangan ini. Akan tetapi semua keadaan berubah terbalik setelah kawanan lain datang dan menyerang mereka menggunakan bom asap untuk menutupi pandangan, disusul dengan lontaran anak panah mengarah langsung ke mereka. Hampir seluruh prajurit militer yang dikirim pada misi kali ini tewas mengenaskan dan menyisakan beberapa anggota yang salah satunya bernama Preacher. Beberapa saat setelah Preacher melapor lokasinya pada kolonel, seekor simpanse berhasil menangkapnya. Kemudian membawa mereka yang selamat menemui Caesar di markas utama. Caesar sedikit menjelaskan pada Preacher dan prajurit lain kalau Caesar bukan pelaku yang memulai perang ini, melainkan Koba lah awal dari pemicu konflik antara manusia dan kera. Caesar pun mengaku sudah menghabisi nyawa Koba dan apa yang dia lakukan saat ini hanya untuk melindungi seluruh keluarganya dari ancaman yang menyerang. Nyatanya beberapa ekor gorila dan simpanse yang berpihak pada manusia merupakan bekas pengikut setia Koba. Mereka berusaha membantu manusia untuk bisa membunuh Caesar, sebab mereka takut kalau nasibnya akan tewas seperti Koba. Rex kemudian membantah perkataan Caesar dengan menyatakan kalau dia tidak takut kepadanya. Rex juga memperingatkan kalau kolonel memiliki kekuatan besar, dan tujuan utamanya adalah menghabisi Caesar. Jika Caesar tewas,
maka seluruh kera akan kehilangan arah dan mereka mudah untuk dihabisi. Peringatan dari Rex tidak membuat nyali Caesar menciut. Ia kemudian mengutus seekor gorila albino untuk mengurung Rex di tempat berbeda. Sementara Preacher dan 3 prajurit lainnya sengaja dibebaskan untuk mengirim pesan ke kolonel. Jika kolonel membiarkan Caesar dan kawanannya tetap di hutan, maka peperangan ini akan berakhir. Hari ini, Caesar mendapat kabar membahagiakan dari kepulangan putra pertamanya, Blue Eyes, bersama Rocket setelah melakukan perjalanan panjang selama 1 tahun penuh. Kepulangan Blue Eyes membuat ibu serta adiknya sangat senang. Begitu juga dengan kekasih Blue Eyes yang telah lama menunggunya. Blue Eyes kemudian memberitahu kalau ia dan Rocket berhasil menemukan sebuah tempat nyaman untuk membuat peradaban baru bagi kawanannya, jauh dari jangkauan manusia, dan harus melewati gurun untuk bisa sampai ke sana. Gorila albino nampak sangat antusias, ingin segera pindah ke tempat tersebut malam ini juga. Akan tetapi Caesar justru ragu. Mereka butuh banyak persiapan, karena perjalanan tersebut tidaklah mudah. Mengingat pos militer manusia berada di sekitar wilayah hutan Moir. Malam harinya saat seluruh kawanan tengah tertidur lelap, Caesar mendapati beberapa prajurit militer menyusup ke dalam markasnya. Caesar meminta Blue Eyes menjaga ibu serta adiknya, sementara ia akan memanggil kawanan lain yang sedang berpatroli untuk mengusir mereka dari sini. Namun sayang beribu sayang, saat Caesar kembali untuk memastikan kondisi anak-anak dan istrinya, dia mendapati kolonel lebih dulu menghabisi nyawa Blue Eyes dan istri, lalu beranjak pergi dari markas ini. Seketika itu juga, emosi dalam diri Caesar meledak-ledak. Ia berusaha menangkap kolonel dengan menaiki tali pengait. Tetapi kolonel berhasil memotong tali tersebut hingga menjatuhkan Caesar. Sekembalinya ke markas, Caesar mendapat laporan dari gorila lain kalau kawanan patroli tidak menemukan Rex serta gorila albino. Dia menduga jika gorila albino telah berkhianat dan pergi bersama Rex untuk memihak umat manusia. Tidak lama setelah laporan itu, Caesar merasa sedikit lega setelah mendapati putra keduanya masih sehat walafiat. Dia berhasil bersembunyi sesaat sebelum kolonel menghabisi nyawa ibu juga Blue Eyes. Pagi harinya, Caesar mengutus seluruh kawanan pergi ke tempat yang Blue Eyes dan Rocket terangkan semalam. Dia juga meminta kekasih Blue Eyes agar mau menjaga putra terakhirnya, selagi Caesar pergi mengejar kolonel guna membalaskan dendam keluarganya. Tak ingin pemimpinnya pergi seekor diri, Maurice Rocket bersama seekor gorila lain yang merupakan pengikut paling setia, bersedia menyerahkan jiwa dan raga mereka demi melindungi Caesar selama perjalanan ini. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, Caesar dan kawanan tiba di sebuah desa kumuh. Secara tiba-tiba, mereka bertemu dengan salah satu prajurit kolonel yang sedang diasingkan. Prajurit tersebut berusaha melakukan perlawanan dengan menodongkan senapan ke arah Maurice. Namun beruntungnya, Caesar lebih dulu menembak. Sontak, perbuatan Caesar membuat Maurice terkejut. Ia tidak menyangka kalau Caesar akan melakukan hal tersebut. Kemudian Caesar melakukan pemeriksaan ke setiap rumah dan membawa berbagai macam keperluan untuk perjalanan mereka. Tidak disangka-sangka, Maurice menemukan seorang gadis kecil tunarungu bernama Nova sedang terbaring di atas ranjang. Maurice coba menenangkannya dengan memberikan ia sebuah boneka yang memiliki bercak darah di atasnya. Ia juga merasa kasihan dengan nasib Nova yang tinggal seorang diri di desa kumuh ini. Hingga ia pun memohon pada Caesar agar mau mengizinkannya untuk ikut bersama mereka. Lalu dengan pertimbangan yang cukup berat, akhirnya Caesar mengizinkan Nova untuk ikut, selama Maurice mau bertanggung jawab atas dirinya. Tidak jauh dari desa kumuh, Caesar dan kawanan berhasil tiba di salah satu pos militer sementara. Menggunakan teropong yang sebelumnya didapatkan dari desa, Rocket berhasil menjumpai gorila albino berada di pos tersebut dan sedang membantu prajurit militer. Mengetahui kebenaran atas pengkhianatannya, Caesar bersama yang lain langsung mendatangi gorila albino dan menanyakan kenapa ia tega berbuat seperti itu pada keluarganya sendiri.
Albino mengaku kalau dia takut kawanan kera akan dihabisi oleh umat manusia. Untuk itu, Albino diajak Rex memihak pada manusia, lalu memberitahu kolonel markas rahasia mereka, agar nyawanya bisa terselamatkan. Sayangnya, pengkhianatan yang ia perbuat justru menyebabkan istri dan Blue Eyes harus kehilangan nyawa di tangan kolonel. Tujuan Caesar jauh-jauh ke sini adalah untuk membalaskan dendam kematian keluarganya pada kolonel. Tetapi gorila albino memberitahu kalau saat ini kolonel sedang melakukan perjalanan jauh menuju benteng perbatasan di wilayah utara. Sedangkan dia bersama sisa prajuritnya yang berada di pos sementara ini akan menyusul besok pagi. Di tengah perbincangan, gorila albino menyadari ada beberapa prajurit manusia yang sedang berdiri di luar. Caesar pun dengan cepat memukul, mencekik lalu menutup wajah gorila albino agar ia tidak bersuara. Naas, apa yang Caesar lakukan malah membuat albino kehilangan nyawa. Keesokan hari seperti yang albino bilang, seluruh sisa prajurit melakukan perjalanan menuju utara menyusul kolonel. Caesar dan kawanan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan mengikuti rombongan tersebut bermodalkan kuda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba beberapa mobil rombongan berhenti. Dari sana, terdengar beberapa kali suara tembakan. Setelah memastikan seluruh rombongan prajurit sudah pergi melakukan perjalanan mereka, Caesar dan kawanan mendatangi asal dari suara tembakan sebelumnya. Sesampainya di lokasi, mereka dibuat terkejut dengan keberadaan 3 jasad prajurit tergeletak dengan luka tembakan di dada. Dan salah satu jasad rupanya masih bertahan hidup. Caesar kemudian bertanya apa yang terjadi kepadanya. Namun prajurit tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Dan menurut keterangan Maurice, dia tidak bisa berbicara sama seperti Nova. Akibat kejadian tersebut membuat Caesar dan kawanan tertinggal, hingga mereka kehilangan jejak rombongan militer. Caesar bersama yang lain berinisiatif memanjat sebuah menara untuk mencari arah rombongan dari atas. Namun secara tiba-tiba muncul sosok berjubah mengambil persenjataan milik Rocket. Menyadari dirinya dipergoki, sosok berjubah langsung menunggangi kuda dan mengendarainya untuk kabur. Tentu Caesar dan kawanan terus mengejar, sampai akhirnya mereka berhasil mendapati sosok berjubah sedang bersembunyi di dalam rumah kosong. Menyadari dirinya tidak bisa kemana-mana lagi, sosok berjubah pun menyerahkan diri dan menunjukkan rupa aslinya ke hadapan Caesar. Alangkah terkejutnya mereka setelah mendapati kalau makhluk ini adalah seekor simpanse yang bisa berbicara bernama Bad Ape. Bad Ape mengaku jika ia mengira kalau kuda dan persenjataan sebelumnya adalah milik manusia. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan hewan yang sejenis dengannya setelah sekian lama berkelana seekor diri. Begitupun dengan Maurice. Semenjak bertemu dengan Bad Ape, Maurice merasa masih ada banyak kera lain di luar sana yang belum mereka ketahui. Kemudian, Bad Ape sedikit bercerita mengenai dirinya yang dulu tinggal di kebun binatang. Semenjak wabah virus LZ-113 menyebar, kecerdasan Bad Ape meningkat pesat. Ia mampu memahami setiap kosakata manusia dan mencontohnya dengan berbicara secara langsung. No touch. Demi bisa bertahan hidup seekor diri, Bad Ape melakukan berbagai pencurian, seperti benda dan makanan milik manusia. Dari salah satu makanan yang Bad Ape temukan, di atasnya tertera sebuah label yang bertuliskan, Fasilitas Karantina Perbatasan California. Caesar pun kemudian bertanya, dari mana dia mencuri semua makanan ini. Bad Ape mengaku kalau dia mendapatkannya di dalam benteng perbatasan daerah utara, yang sempat menjadi kamp karantina manusia dari wabah virus LZ-113. Caesar kemudian menyadari kalau benteng perbatasan tersebut adalah tempat yang kolonel dan prajuritnya tuju. Lalu dia pun meminta Bad Ape agar mau mengantarkan mereka ke sana segera. Malamnya Bad Ape dan Caesar berbincang masalah keluarga mereka masing-masing. Caesar memberitahu kalau anak dan istrinya baru saja dihabisi oleh kolonel. Dan tujuan dia mengejarnya adalah untuk membalaskan dendam mereka. Sementara Bad Ape mengaku kalau dia juga pernah memiliki seorang anak.
Akan tetapi anaknya diculik oleh para tentara dan dijadikan kacung oleh mereka. Dari alasan itulah, membuat Bad Ape ingin membantu Caesar dan kawanannya. Berkat petunjuk dari Bad Ape, mereka berhasil tiba di benteng perbatasan. Caesar dan kawanannya mendapati seluruh tentara sedang membuat bangunan. Lalu secara tiba-tiba, dua prajurit memergoki keberadaan Caesar. Beruntung, gorila dan roket berhasil menghabisi mereka, meskipun gorila terkena satu tembakan di tubuhnya. Hingga akibat dari hal tersebut, membuat gorila harus kehilangan nyawa. Caesar yang tidak ingin ada lagi korban karena dendam pribadinya, memutuskan untuk meneruskan misi balas dendam ini seekor diri, dan memaksa Maurice bersama roket agar segera menyusul kawanan lain. Maurice sempat mengingatkan Caesar agar jangan terlalu larut dalam kebencian terhadap umat manusia. Karena itu akan membuatnya mirip dengan Koba. Setibanya di sekitar benteng perbatasan, Caesar terkejut setelah mendapati beberapa anggota kawanannya terpasung di atas kayu. Ia juga tidak menyangka kalau seluruh kawanannya sudah tertangkap dan dikurung dalam kandang besar. Salah satu simpanse yang masih bernafas memberitahu Caesar jika perjalanan menuju tempat aman sudah diketahui oleh prajurit militer, hingga mereka tidak bisa melakukan banyak perlawanan dan terpaksa dibawa ke benteng perbatasan ini untuk dipekerjakan secara paksa. Rex berhasil memergoki Caesar berada di wilayah ini. Dia pun langsung membawanya untuk dipertemukan dengan kolonel. Caesar terang-terangan memberitahu maksud dan tujuannya mengejar kolonel, yaitu untuk menghabisi nyawanya, sama seperti dia menghabisi nyawa putra dan istrinya. Sayangnya, ancaman Caesar tidak membuat kolonel takut sedikit pun. Ia justru mengutus Rex agar memasukkan Caesar ke dalam kandang bersama kawanannya. Keesokan paginya, para prajurit militer mengeluarkan seluruh kawanan kera untuk melakukan kerja paksa membangun tembok besar. Mereka yang belum diberi makan atau minum semenjak tertangkap mulai kelelahan. Salah seekor orangutan tidak sengaja menjatuhkan bebatuan hingga merobohkan papan pijakan, dan hal tersebut membuat kolonel murka. Ia memerintah Rex menghukum cambuk orangutan itu di hadapan seluruh kawanan sebagai contoh, agar mereka tidak ada yang melakukan kesalahan sama sepertinya. Sebagai pemimpin, Caesar begitu kasihan melihat penderitaan kawanannya. Ia berteriak menghentikan Rex dan meminta kolonel agar mau memberikan mereka makan juga minum. Namun, aksi Caesar justru membuat kolonel geram. Dia menembak orangutan kemudian menodongkan senjata ke kepalanya untuk memberi perintah ke seluruh kawanan kera agar mau kembali bekerja. Dengan segala keberanian di dalam dirinya, Caesar menolak perintah kolonel. Akan tetapi, kekasih Blue Eyes mengajak kera lain melakukan apa yang diperintahkan kolonel demi menyelamatkan Caesar dari kematiannya. Diam-diam dari kejauhan, Rocket, Maurice, Nova, dan Bad Ape terus memantau pergerakan Caesar. Mereka berempat menyusun rencana untuk menyelamatkan Caesar beserta kawanan dari kekejaman kolonel. Malamnya, kolonel meminta Rex dan Preacher membawa Caesar ke kantornya. Di sini, Caesar kembali memohon pada kolonel untuk memberikan makanan atau minum ke kawanannya, sebab mereka tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Caesar berkata, "Sebagai manusia, harusnya engkau bisa lebih mengerti tentang penderitaan orang lain, bahkan untuk hewan sekalipun." Caesar juga sempat menyinggung tentang 3 prajurit yang ia temukan dengan luka tembak di dada sebelumnya adalah perintah dari kolonel. Kemudian kolonel sama sekali tidak mengelak. Ia membenarkan perkataan Caesar sambil bercerita mengenai masa lalu hidupnya. Sekitar 10 bulan lalu, kolonel mengirim prajurit pencari untuk menemukan keberadaan Caesar. Dan salah satunya adalah putra tunggal kolonel sendiri. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menemukan Caesar dan justru pulang dengan membawa virus flu simian di dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, anak kolonel serta prajurit yang melakukan misi bersamanya mulai kehilangan kemampuan berbicara mereka. Dari kejadian yang menimpa anaknya, kolonel pun mendapat informasi
dari seorang ilmuwan kalau wabah virus ALZ-113 telah bermutasi menjadi virus yang lebih berbahaya hingga bisa menghilangkan sifat kemanusiaan penderitanya. Oleh karena itu, kolonel pun terpaksa menembak tewas seluruh prajurit, termasuk anaknya sendiri. Ia menganggap tidak ada yang bisa selamat dari virus tersebut. Dia akan menghabisi siapapun yang terinfeksi, membakar semua jasad dan barang yang mungkin terkontaminasi demi menyelamatkan manusia lain. Dan itulah yang terjadi pada 3 prajurit kolonel sebelumnya. Kolonel juga menambahkan, kalau tembok besar di luar bertujuan untuk menahan prajurit militer lain yang ingin memusnahkannya. Kedatangan prajurit militer itu menganggap kalau keputusan kolonel sangat tidak manusiawi. Padahal mereka masih meyakini jika wabah virus ini masih bisa ditangani secara medis. Tetapi kolonel tetap memegang teguh pendiriannya dan akan membinasakan siapapun yang menentang. Jika kolonel kalah, maka bumi akan menjadi planet kera, dan sisa manusia yang masih bertahan menjadi hewan ternak mereka. Dari luar, Maurice dan yang lain menemukan sebuah terowongan tempat karantina yang terhubung langsung ke dalam benteng perbatasan. Mereka akan memanfaatkan terowongan ini untuk membebaskan kawanan. Keesokan harinya, kolonel mengirim makanan dan minuman sesuai permintaan Caesar ke seluruh kera. Tetapi sebagai jaminannya, kolonel memasung Caesar agar kawanan kera lain tidak ada yang berani memberontak. Selama dipasung, Caesar dihantui sosok Koba yang datang untuk menjemputnya ke akhirat. Namun Caesar masih bertahan sekuat tenaga, meskipun dengan tubuh yang sudah tidak berdaya. Kolonel kemudian menyiksa dan memasukkannya kembali ke dalam kurungan untuk membiarkannya tewas perlahan-lahan. Secara tiba-tiba, Nova datang membawa seember makanan dan minum untuk diberikan kepada Caesar. Tidak lupa, Nova memberikan boneka pemberian Maurice sebelumnya untuk menyemangati Caesar. Lalu, menyadari prajurit patroli mulai mendekati tempat kurungan Caesar, Rocket bergegas menunjukkan diri ke hadapan mereka untuk pengalihan perhatian, agar Nova bisa keluar dari sana. Pengorbanan yang Rocket perbuat berhasil menyelamatkan Nova. Ia juga memberi semangat pada Caesar dengan berkata, "Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Jika sudah, kita akan membebaskan diri dan membawa seluruh kawanan." Kemudian, rencana pelarian pun dimulai. Saat perhatian seluruh prajurit teralihkan untuk mengawasi kawanan melakukan pekerjaan mereka, Rocket memberitahu jarak antara kandang kera dewasa dan kera anak-anak. Lalu Caesar menyampaikannya kepada Maurice yang berada di tempat berbeda. Selanjutnya, Maurice menggali lubang di bawah kandang kera dewasa, sementara Bad Ape membuat lubang di bawah kandang kera anak-anak. Selama proses penggalian, Rocket sudah lebih dulu memberitahu pada seluruh kera dewasa mengenai rencana pelarian mereka. Sayangnya, perencanaan ini tidak semudah mengedipkan kelopak mata. Secara tiba-tiba, gelombang air mulai memasuki lubang yang mengarah ke kandang kera anak-anak. Demi keselamatan mereka, Maurice pun terpaksa menutupnya untuk mencegah banjir. Tidak putus asa, Caesar memiliki rencana lain dengan mengambil kunci kandang kera anak-anak dari seorang prajurit yang sedang berpatroli. Pertama, Rocket melempari prajurit tersebut menggunakan tai monyet hingga membuatnya kesal dan datang ke dalam kurungan. Kemudian Maurice menarik prajurit melalui lubang dan memukulnya sampai pingsan. Caesar ditemani Rocket bergegas menuju kurungan kera dewasa. Caesar begitu bahagia bisa berpelukan dengan putranya. Tidak ingin membuang waktu lagi, Caesar meminta seluruh kera anak-anak menaiki kabel listrik menuju kandang kera dewasa. Setelah memastikan seluruh kera anak-anak sudah berada di sana, mereka bergegas memasuki lubang untuk kabur dari benteng pertahanan ini. Sebelum menyusul kawanan, Caesar mengaku pada Rocket kalau dia bisa merasakan dendam kesumat yang dulu pernah Koba rasakan. Dan kali ini, Caesar akan menuntaskan dendam tersebut, lalu melanjutkan hidupnya kembali bersama seluruh kawanan.
Sayang seribu sayang, pada waktu yang bersamaan, prajurit militer lain yang berada di sisi lain benteng perbatasan melakukan penyerangan melalui udara, hingga meledakkan sebagian besar kamp. Memanfaatkan kesempatan ini, Caesar berhasil melewati seluruh prajurit penjaga untuk masuk ke dalam kantor kolonel dan mendapatinya sedang teler. Cukup mudah bagi Caesar menghabisi nyawanya. Akan tetapi saat Caesar baru menodongkan pistol ke kepala kolonel, Caesar mendapati kondisinya yang sudah terkena wabah virus, menyebabkan ia kehilangan kemampuan berbicara. Nyatanya, kolonel terinfeksi flu simian melalui boneka milik Nova yang ia temukan di dalam kurungan Caesar sebelumnya. Rasa kasihan dengan kondisi kolonel membuat Caesar mengurungkan niat. Namun kolonel masih berpegang teguh dengan pendiriannya, yaitu dengan menghabisi nyawanya sendiri. Peperangan kian mengganas dan mengenai kawanan gerah. Caesar berusaha menyelamatkan diri dan mengambil sabuk berisi bom. Tapi sayangnya Preacher malah memanah Caesar hingga ia tersungkur. Melihat bencana yang dialami para kera membuat Rex tersadar kalau dia telah salah memilih sekutu. Kemudian tidak disangka-sangka Rex berubah pikiran dan menyelamatkan Caesar dengan menembak Preacher menggunakan launcher. Akibat dari perbuatannya, salah seorang prajurit menembak kepala Rex hingga tewas, disusul oleh Caesar yang melempar granat ke tangki bahan bakar. Berkat ledakan yang Caesar hasilkan, seluruh benteng perbatasan menjadi hancur berkeping-keping. Memanfaatkan kesempatan ini, para prajurit militer yang berada di sisi lain perbatasan langsung mengepung dan menghabisi sisa prajurit kolonel. Saat Caesar akan pergi menuju kawanan, keberadaannya langsung diketahui oleh seluruh prajurit. Beruntungnya ledakan barusan juga menyebabkan longsor salju yang sangat besar dan mengarah langsung ke kamp perbatasan. Caesar serta kawanan kera bergegas lari menghindari longsor salju. Sementara seluruh prajurit yang baru memasuki perbatasan harus musnah tertimpa hingga tak tersisa. Caesar membawa seluruh kawanannya melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dimaksud sebelumnya. Tidak lupa Nova dan Bad Ape pun ikut bersama kawanan ini hingga tiba di tempat tersebut. Selama beberapa hari, Caesar menyembunyikan anak panah yang masih menempel dalam tubuhnya dari siapapun, sampai akhirnya diketahui oleh Maurice. Caesar pun meminta Maurice agar tidak khawatir dengan kondisinya. Yang terpenting sekarang adalah seluruh kera sudah pulang ke tempat yang diyakini sangat aman dan tentunya jauh dari jangkauan umat manusia. Lihat, begitu besar rasa cinta Caesar terhadap seluruh keluarganya. Tidak peduli meskipun harus terluka atau tewas sekalipun, Caesar akan mengorbankan segalanya demi mereka. Pengorbanan tak melulu soal cinta kepada seseorang saja, tetapi juga perihal tujuan hidup ke depannya. Bagi mereka yang rela berkorban demi kebaikan, pastinya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karena semua hal-hal hebat yang layak dimiliki, membutuhkan pengorbanan besar yang layak diberikan. Dan saat melalui masa-masa sulit inilah, tak jarang perasaan lelah dan putus asa sering muncul tanpa kita duga. Jika semua yang ada di dunia ini bisa kita dapatkan dengan mudah, maka semua orang akan menjadi hebat. Tapi nyatanya, hidup tidak semudah itu. Butuh perjuangan dan pengorbanan, serta kekuatan agar tidak pantang menyerah. Sebelum pada akhirnya Caesar menghembuskan nafas terakhir, Maurice meyakinkannya, sepanjang masa, seluruh kera akan mengenal siapa Caesar, dan apa yang sudah Caesar perbuat untuk keluarganya. Oke, kita lanjut. Wabah virus flu simian dari serum ALZ-113 ciptaan umat manusia terus bermutasi, hingga akhirnya menyebabkan bencana ke seluruh dunia yang berdampak pada manusia itu sendiri.
Selain merenggut nyawa, kini Frusimian juga membuang sifat kemanusiaan pada penderitanya, menghilangkan kemampuan berbicara, hingga sebagian besar umat manusia telah musnah. Namun, berbeda dengan dampak yang didapat oleh kawanan kera, mereka justru tumbuh serta melahirkan keturunan dengan kecerdasan yang luar biasa. Berlatar 300 tahun setelah kematian Caesar pada film sebelumnya, kita diperkenalkan dengan seekor simpanse bernama Noah. Hari ini Noah bersama dua sahabatnya, Suna dan Anaya, mencari telur burung elang untuk memenuhi syarat dalam melangsungkan ritual kedewasaan kawanan kera. Perlu diketahui kalau Noah, Suna, juga Anaya merupakan bagian dari suku kera elang. Saat beranjak dewasa, seluruh kera remaja diwajibkan mencari telur elang untuk mereka besarkan, yang dimana nantinya elang tersebut akan menjadi sahabat mereka sampai mati. Itulah mengapa Noah dan kawan-kawan berusaha keras untuk mendapatkan telur elang. Tentu, upaya yang mereka bertiga lakukan tidaklah mudah, sebab induk burung elang tidak akan memberikan telur miliknya diambil begitu saja. Saat akan kembali pulang, Noah tersadar kalau kain yang ada di atas kuda tunggangannya menghilang. Di waktu yang bersamaan itu juga, Noah, Suna, dan Anaya mendapati sosok misterius melintas di sekitar mereka. Nah, curiga kalau sosok itu adalah pencurinya, Noah bersama kawan-kawan pun langsung mengejar hingga membawa mereka sampai ke bekas terowongan kereta api yang mengarah langsung ke lembah terlarang bagi kawanan kera. Suna, Anaya, ataupun Noah sama sekali tidak pernah mengetahui alasan mengapa para kera dilarang ke lembah tersebut atau apa yang ada di dalamnya. Jadi, karena tidak ingin mendapat masalah besar, Noah hanya mengambil kain miliknya yang ditinggalkan, kemudian pergi dari lokasi ini. Sang ibu merasa sangat senang mendapati Noah pulang dengan selamat dan membawa telur burung elang. Beliau kemudian meminta Noah memberitahu keberhasilannya kepada sang ayah yang merupakan ketua suku kera elang paling disegani. Naas, jabatan ayah selaku ketua suku membuat ia begitu sibuk hingga tidak sempat memperhatikan anaknya sendiri. Dan dari alasan itu, seringkali membuat Noah kecewa atas ayahnya. Di malam hari, Noah memergoki penyusup mengitari setiap rumah kera. Tidak tinggal diam, Noah kemudian mengejarnya, namun ia kehilangan jejak setelah si penyusup menghilang ke dalam hutan. Akibat pengejaran yang Noah lakukan, tidak sengaja membuat telur elang miliknya pecah. Suna dan Anaya yang mengetahui kabar buruk tersebut menyarankan Noah untuk mencarinya sebelum ritual kedewasaan besok pagi. Akan tetapi, Noah memilih akan mencarinya malam ini juga, meskipun hanya seekor diri. Tidak jauh setelah memasuki hutan, Noah mendapati jasad suku kera elang penjaga yang dihabisi oleh prajurit kera lain. Prajurit tersebut dipimpin oleh seekor gorila kejam bernama Silva yang diutus untuk mencari tempat tinggal suku elang. Diam-diam, Noah memperhatikan gerak-gerik Silva dan pasukannya dari balik semak-semak. Kemudian secara tiba-tiba kuda tunggangan Noah muncul di hadapan mereka, membuat Silva dan pasukannya memanfaatkan kuda tersebut untuk menemukan wilayah tempat tinggal suku kera elang. Noah bergegas mengejar prajurit Silva guna memperingatkan para kera. Sayangnya, upaya yang Noah lakukan terlambat sebab Silva bersama prajuritnya lebih dulu tiba dan sedang membakar seluruh tempat tinggal sukunya. Noah mendapati ibu, Suna dan Anaya sudah lebih dulu terperangkap oleh prajurit Silva. Mereka mengalihkan perhatian para prajurit dan meminta Noah untuk menyelamatkan ayah yang saat ini sedang dihajar habis-habisan oleh Silva. Noah berusaha mati-matian membantu beliau menghadapi Silva. Akan tetapi teknologi dari tongkat listrik yang Silva bawa membawa ia pada kemenangan mutlak hingga berhasil menghilangkan nyawa ayah. Silva memberi bahasa isyarat pada Noah kalau penyerangan yang ia dan prajuritnya lakukan saat ini mengatasnamakan mendiang Caesar.
Setelah tersadar, Noah bergegas mencari jasad ayahnya untuk memberi penghormatan terakhir dan menguburkan beliau dengan layak. Noah kemudian mulai berkeliling untuk memastikan jasad ibu, Suna dan Anaya, namun ia tidak menemukannya. Kebenaran tersebut membuat Noah sadar kalau mereka bertiga telah dibawa hidup-hidup oleh Silva ke wilayahnya. Sambil membawa tongkat listrik Silva yang tertinggal, Noah mengikuti jejak kuda prajurit Silva sampai membawanya ke terowongan. Sesaat setelah berhasil memasuki wilayah lembah terlarang, Noah menemukan kain milik ibu terbuang. Hal tersebut sontak memberi semangat pada Noah demi bisa mencari keberadaan sang ibu dan menyelamatkan sukunya. Dalam perjalanan ini, Noah tidak sengaja terperosok ke dalam lubang, dan ia bertemu dengan seekor orang utan bernama Raka yang sedang berada di dalamnya. Kedatangan Noah yang tidak terduga membuat Raka menodongkan senjata ke arahnya, sebab ia mengira kalau Noah adalah salah seekor prajurit Silva. Beruntung, Noah berhasil meyakinkan Raka kalau tujuan ia menelusuri lembah terlarang ini adalah untuk mencari keberadaan ibu dan sukunya yang diculik oleh Silva. Begitupun dengan Raka, ia mengadu nasib dengan Noah atas nyawa kerabatnya yang dihabisi oleh Silva. Noah lalu sempat menyinggung mengenai perkataan Silva yang menyatakan jika perbuatan mereka mengatasnamakan Caesar. Nah, mendengar hal tersebut membuat Raka sedikit terkejut. Dia yang memiliki berbagai buku sejarah mengenai perjuangan Caesar nampak tidak mempercayai perkataan Silva. Kemudian dari salah satu buku, Raka dan Noah akhirnya mengetahui kalau Silva telah memanipulasi ajaran yang pernah Caesar tekankan ke seluruh kawanannya. Dan Mufirastis ingatkan kembali kalau Caesar sering berkata bahwa para kera akan kuat jika bersatu, dan mereka tidak boleh saling menghabisi satu sama lain. Namun, Silva memutarbalikkan semua fakta itu dan malah berbuat kejam terhadap jenisnya sendiri. Di dalam lembah terlarang ini, Noah dan Raka mendapati papan reklame bergambarkan umat manusia yang sedang berpose dengan pakaian dan kondisi bumi yang tidak seperti saat ini. Dari buku sejarah Caesar, Raka menuturkan pada Noah bahwa ia mendapat informasi mengenai kemusnahan umat manusia akibat wabah virus. Bagi mereka yang masih bertahan hidup, terpaksa kehilangan sifat kemanusiaan dan kemampuan berbicaranya. Akan tetapi, berlainan dengan dampak yang didapat para kera, mereka justru tumbuh dan melahirkan keturunan yang sangat cerdas. Itulah mengapa kawanan kera pada zaman ini mampu berbicara dan melakukan aktivitas cerdas lainnya. Bagi umat manusia yang bertahan hidup hingga saat ini, nasib mereka tidak lebih baik daripada hewan yang hanya bisa mencari makan secara berkelompok dan menghindari para kera karena takut. Namun, meski begitu, ajaran Caesar menegaskan kalau kera tidak boleh melukai manusia kalau bukan dengan alasan untuk melindungi kawanan kera. Malamnya Noah dan Raka mendapati seorang manusia bernama Mae memperhatikan mereka dari balik pohon. Raka kemudian memancing Mae keluar menggunakan beberapa makanan dan meminta Noah agar mau meminjamkan kain milik ibunya untuk menghangatkan tubuh Mae. Dari perilaku dan cara Mae bertindak, Raka mengetahui jika Mae masih memiliki sedikit kemampuan untuk berpikir. Selain itu, Noah pun menyadari jika Mae adalah pelaku yang mencuri kain miliknya, juga penyusup yang diam-diam mengelilingi wilayah sukunya. Pagi ini Raka mengajak Noah untuk menjadi tim demi bisa menemukan keluarga, teman, serta suku kera elang yang diculik oleh Silva. Tidak lupa, Raka juga meminta izin dari Noah agar mau mengajak Mae, sebab ia tidak tega meninggalkannya seorang diri di hutan ini. Dalam perjalanan ini, Noah, Raka, dan Mae begitu terkejut setelah mendapati kelompok manusia yang sedang mengais-ngais sisa makanan dan meminum air sungai kotor seperti hewan di sekitar mereka. Dari keadaan mengenaskan ini membuat Raka merasa kasihan dan ia mengajak Noah agar mau menetap sementara demi merawat kelompok manusia. Sayangnya, Noah menolak dan ia merasa tidak peduli dengan keadaan umat manusia, sebab Noah lebih mementingkan keselamatan ibu dan sukunya.
Tidak berselang lama, Silva bersama prajuritnya datang dan langsung membantai kelompok manusia secara membabi buta. Raka berusaha memberi komando dengan mengerahkan para manusia agar lari secara terpisah dari satu sama lain untuk bisa mengecoh prajurit Silva. Tidak jauh dari tempat kejadian, Noah berhasil mendapati Raka dalam masalah. Dia yang tidak ingin ada lagi korban akibat kekejaman Silva bergegas membantu Raka dan menuntun beberapa manusia lain. Sayangnya, upaya Noah justru membuat Mai menjadi incaran utama Silva. Dan saat Mai hampir terkapu, tanpa disangka-sangka dia meneriakkan nama Noah demi mendapatkan pertolongannya. Nah! Kombinasi serangan Noah bersama Raka berhasil menyelamatkan Mai dan sebagian besar umat manusia. Mereka bertiga kemudian melarikan diri dari Silva dan prajuritnya sampai ke tepi sungai. Pada momen ini, Mai secara tiba-tiba mulai berbicara layaknya manusia normal dan mengaku bahwasannya masih ada umat manusia di luar sana yang akal dan sifat kemanusiaannya sudah kembali. Akan tetapi pembantaian dari Silva dan prajuritnya membuat jumlah mereka semakin sedikit. Oleh karena itu, demi bisa bertahan hidup di era saat ini, Mai pun terpaksa berpura-pura menjadi manusia tak berakal hingga mempertemukannya dengan Noah dan Raka yang sudah menyelamatkan nyawanya. Sontak, pernyataan Mai membuat Raka semakin peduli atas dirinya. Raka kemudian sedikit membahas mengenai perjalanan terakhir Caesar bersama Nova, seorang anak manusia, demi membebaskan kawanannya dari kekejaman kolonel. Dari pernyataan Mai dan sejarah yang Raka ceritakan, berhasil membuat Noah terinspirasi dan ia berjanji akan terus melindungi Mai. Where is your mother? Now, my mother taught me science. Mai juga sempat menyinggung tujuan Noah untuk mencari keluarga dan sukunya yang diculik oleh Silva. Sebagai bentuk balas budi, Mai menuntun mereka berdua menuju sebuah wilayah di mana Mai pernah melihat Silva dan prajuritnya membawa kawanan suku kera elang. Namun, ketika akan menyeberangi jembatan, secara tiba-tiba prajurit Silva datang mengepung mereka dari dua sisi berbeda. Pertarungan pun tidak lagi terelakkan, sampai-sampai menyebabkan Raka jatuh dan terhanyut ke arus sungai yang kencang. Prajurit Silva berhasil menangkap Noah dan Mai. Mereka dibawa ke wilayah sukunya yang berlokasi di pesisir pantai untuk dipertemukan dengan kera lain, termasuk suku kera elang. Kenyataannya, Silva sengaja menghabisi para pemimpin dari berbagai suku kera dan menahan kawanannya untuk ia jadikan sebagai budak dalam pembangunan wilayah Silva sendiri. Di tempat ini, Noah akhirnya bisa berjumpa dengan Suna. Ia juga memberitahu kalau nasib anaknya dipaksa menjadi selir raja wilayah ini, sementara ibu mengasuh anak-anak kera. Meskipun nasib malang menimpa sang ayah, namun beliau begitu bahagia setelah mendapati anaknya masih sehat walafiat. Sementara di satu sisi, Mai dibawa ke tempat berbeda, lalu bertemu dengan seorang manusia lain bernama Trevatan. Trevatan mengaku kalau dia berasal dari kelompok manusia berakal, dan keberadaannya di sini adalah hukuman atas dirinya yang sempat berusaha meloloskan diri. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan Proximus, seekor simpanse yang menjadi raja paling ditakuti di wilayah ini. Di hadapan seluruh kera, Proximus mengaku-ngaku bahwasannya dia merupakan reinkarnasi Caesar. Tujuan Proximus mengutus Silva beserta para prajuritnya menculik seluruh kera adalah untuk menyatukan mereka semua seperti yang pernah Caesar lakukan 300 tahun lalu. Proximus mengutip kalimat penyemangat Caesar yang berkata bahwa kera akan menjadi sangat kuat jika bersatu. Naas, perlakuan Proximus sama sekali tidak mencerminkan sifat Caesar. Kera dari berbagai suku yang menjadi korban dari penculikan ini malah menganggapnya sebagai kera jahat yang ingin memperbudak mereka. Proximus kemudian meminta para kera membuka sebuah gerbang raksasa yang menjadi pembatas wilayahnya. Menurut keterangan Trevatan, gerbang tersebut sudah ada sejak umat manusia masih berperang dengan kawanan kera.
senjata, teknologi, sampai peralatan modern milik umat manusia yang ada di balik gerbang raksasa, membuat Proximus begitu ingin mendapatkannya. Sayangnya, kekuatan dan beberapa teknologi keras saat ini tidak cukup mampu untuk membuka atau merobohkan gerbang raksasa. Mai memperkirakan kalau Proximus berhasil mendapat segala teknologi juga persenjataan yang ada di balik gerbang raksasa, maka Proximus akan memusnahkan seluruh umat manusia yang tersisa di atas bumi ini, serta menjadikan dirinya sebagai raja mutlak yang memperbudak bangsa kera. Diam-diam, Mai meminta Trevathan agar mau membantunya menggagalkan upaya Proximus. Akan tetapi, Trevathan malah menolak rencana Mai dan memintanya menerima nasib seluruh umat manusia yang tidak bisa diselamatkan lagi. Di lain sisi, Noah menemui Suna untuk membahas peraturan atas larangan suku kera elang mendekati lembah terlarang. Noah pada akhirnya sadar kalau larangan tersebut dibuat guna merahasiakan keberadaan dunia luar yang kejam dari sukunya. Tidak lama kemudian, Proximus mengutus salah satu penjaga menjemput Noah, Mai, dan Trevathan untuk melangsungkan makan siang bersamanya. Alasan Proximus mengundang mereka bertiga adalah dikarenakan kehebatan Noah dalam memperbaiki tongkat listrik milik Silva. Sementara Mai dan Trevathan berasal dari kelompok manusia berakal. Proximus terang-terangan meminta bantuan Noah mengupgrade teknologi mereka agar bisa membuka gerbang raksasa. Yang mana tujuan Proximus sebenarnya adalah ingin mendirikan kerajaan kera agar mereka bisa hidup dengan layak. Proximus kemudian memperingatkan Noah agar berhati-hati terhadap Mai ataupun Trevathan. Mengingat umat manusia dan kawanan kera pernah melakukan peperangan yang sangat intens. Ditakutkan Mai dan Trevathan akan kembali memicu peperangan dengan mencuri persenjataan serta teknologi yang ada di balik gerbang raksasa. Nah, perkataan Proximus barusan membuat kepercayaan Noah atas Mai sedikit berkurang. Akan tetapi di balik itu semua, dia hanya ingin menyelamatkan ibu serta suku kera elang dari kekejaman Proximus. Demi meyakinkan dirinya sendiri, malam ini Noah diam-diam menemui Mai lalu melontarkan beberapa pertanyaan mengenai kebenaran tentang keberadaan dirinya dan umat manusia yang sudah mendapatkan kembali akal mereka. Kemudian, Mai menuturkan kisah tentang 300 tahun lalu, di saat manusia merupakan makhluk paling cerdas di antara makhluk hidup lain yang ada di muka bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia itu sendiri membuat keberadaan umat manusia terus berkurang akibat wabah virus yang mereka ciptakan, hingga berakhir mencerdaskan kawanan kera dan membalikan situasi kehidupan mereka seperti zaman saat ini. Lalu, tujuan Mai mengantar Noah ke wilayah kekuasaan Proximus. Selain untuk membantu Noah membebaskan sukunya, Mai rupanya sudah mengetahui tentang keberadaan gerbang raksasa. Dia tidak pernah berniat ingin mencuri senjata, teknologi, apalagi memusnahkan para kera. Tetapi yang Mai inginkan hanyalah sebuah jurnal berisi berbagai pengetahuan, demi bisa mengembalikan kondisi manusia menjadi normal. Mempercayai semua perkataan Mai, Noah kemudian menemui Suna dan Anaya guna mendapatkan bantuan dari mereka membebaskan suku kera elang. Sesuai dengan instruksi dari Mai, Noah, Suna, dan Anaya mengambil beberapa alat peledak dari gudang persenjataan Silva untuk mereka pasangkan di sekeliling bendungan wilayah ini. Sayangnya aktivitas yang mereka lakukan berhasil dipergoki oleh Trevathan. Terus takut kalau dia akan melaporkan rencananya pada Proximus, Mai pun terpaksa menghabisi nyawanya di tempat. Selanjutnya, Noah dan kawan-kawan menggendong Mai menyeberangi gerbang raksasa, melalui jurang di sekitar pantai dan masuk ke dalam melalui ventilasi pembuangan. Selagi Noah, Suna, dan Anaya berjaga di luar, Mai bergegas menelusuri setiap ruangan untuk mendapatkan jurnal yang ia maksud. Saat Mai tiba di salah satu ruang, kebenaran lain pun terungkap. Mai rupanya sengaja membohongi Noah dengan alibi jurnal, lalu memanfaatkan ia dan kawan-kawan untuk mendapatkan sebuah chip transitor yang bisa mengaktifkan suatu mesin. Di tempat berbeda, Noah, Suna, dan Anaya yang tidak mengetahui kebohongan Mai
justru mendapati berbagai buku dari 300 tahun lalu. Kemudian dari salah satu buku, mereka bertiga melihat gambaran nasib para kera yang kala itu hanyalah hewan liar untuk menjadi pameran di kebun binatang. Tidak lama kemudian, Mae mengajak Noah dan kawan-kawan agar segera meninggalkan tempat ini. Namun sayangnya, keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Proximus dan seluruh prajuritnya, yang sudah lebih dulu menunggu mereka di sisi luar gerbang. Proximus menyalahkan Noah karena ia sudah berpihak pada manusia. Kemudian saat Proximus akan memenjarakan Noah, Suna, dan Anaya, Mae menembak salah satu prajurit. Sontak, tragedi ini membuat seluruh kera terdiam kaget. Mae lalu memanfaatkan situasi ini untuk bisa meloloskan diri dari Proximus dan mengaktifkan peledak di sekitar bendungan hingga membanjiri seluruh wilayah. Secara tiba-tiba, Silva datang dengan hasrat ingin menghabisi nyawa Noah karena merasa ini semua adalah kesalahannya. Beruntung karena kelincahan, kecerdasan, dan analisa akurat Noah berhasil membuat Silva harus terjebak di antara pipa besi sampai air laut menenggelamkan Silva beserta seluruh prajuritnya. Noah bergegas menuju ventilasi pembuangan sebelumnya untuk bisa keluar dari tempat ini. Setibanya di luar, Noah merasa bersyukur sebab ia mendapati ibu, kawan-kawan bersama suku kera elang selamat dari banjir. Tetapi dia masih harus menghadapi kemurkaan Proximus yang menganggapnya sebagai pengkhianat atas sukunya sendiri. Proximus berhasil melayangkan beberapa pukulan ke wajah Noah hingga ia tersungkur tak berdaya. Kemudian di saat Noah hampir putus asa, dia menyadari kalau elang peliharaan sukunya masih setia menemani mereka dari udara. Seketika itu juga, Noah mengingat irama yang mendiang ayah gunakan untuk mengendalikan burung elang. Noah pun mulai melantunkan irama yang sama, diikuti oleh seluruh sukunya untuk memerintah elang agar mereka menyerang Proximus. Nah, atas perintah majikan mereka, ratusan elang terus menyerang Proximus dari berbagai arah, sampai menjatuhkannya ke lautan. Pada akhirnya, suku kera elang sepakat mengangkat Noah sebagai Eagle Master dan menjadikannya pemimpin suku menggantikan mendiang ayah. Sebagai debut pertamanya selaku pemimpin, Noah mengajak anggota sukunya pulang ke wilayah lama dan membangun kembali tempat tinggal mereka. Beberapa hari kemudian, Noah mendapati Mae mengunjungi wilayahnya. Tujuan Mae adalah untuk mengucapkan permintaan maaf karena telah membohonginya dan mengutarakan banyak rasa terima kasih karena masih mempercayai umat manusia. Sayangnya, semenjak melewati berbagai kejadian bersama Mae di wilayah Proximus sebelumnya, membuat Noah sedikit ragu. Bisakah aku mempercayaimu sebagai teman? Atau aku harus mewaspadaimu karena menjadi musuh? Mengingat sedari dulu, umat manusia dan kawanan kera terus melakukan perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Di satu sisi, Noah tidak ingin menghilangkan kepercayaannya kepada Mae. Namun, di sisi lain, Noah mendambakan kedamaian mutlak atas sukunya dari peperangan. Kemudian, sebagai bentuk kepercayaannya pada Mae, Noah pun menitipkan sebuah kalung yang pernah Raka berikan sebagai tanda persahabatan mereka, walaupun jika nanti manusia dan kera akan kembali berperang. Demi menjaga sukunya tetap aman, Noah terus melatih kemampuan dalam diri agar bisa menjadi lebih kuat. Dalam pelatihannya, tidak diduga-duga, Noah menemukan bangkai teleskop terbengkalai yang sudah terlapis tumbuhan liar. Tetapi, untuk saat ini, Noah akan menyembunyikan temuan tersebut dan akan menggunakannya di waktu yang tepat. Sedangkan Mae, dia melakukan perjalanan panjang hingga berhasil tiba di bangunan fasilitas peluncuran satelit yang menjadi tempat perlindungan utama
kelompok manusia normal. Tujuan Mai adalah menyerahkan chip transistor sebagai komponen utama yang digunakan untuk mengaktifkan satelit dan melakukan komunikasi pada kelompok manusia normal yang masih selamat di beberapa belahan bumi lain. Akankah peperangan mereka terus berlanjut? Atau manusia dan kera memilih untuk berdamai dengan tidak mengganggu wilayah masing-masing? Dari film ini mengajarkan kita bahwa pertempuran, konflik, permusuhan maupun perkelahian tidak ada gunanya. Dari semua kerusakan itu hanya akan menumbuhkan dampak negatif, juga dendam yang tidak pernah berujung.